Presiden mengaku kecewa dengan kinerja para menterinya. Tak dinafkahi sang suami, Dewi Persik ingin bercerai. Viral, perempuan sering diikuti kucing liar. Halo selamat petang, perempuan hebat, sudah pukul 18.30, itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami siapkan untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Langsung saja, kita simak My News hari ini bersama saya, Agung Karsena. Ini dia informasi pertama kita, perempuan hebat Presiden Joko Widodo mengkritisi kinerja para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Kelambanan dalam bekerja menjadi hal utama yang menurut Presiden harus segera diperbaiki. Presiden Joko Widodo menyoroti kinerja menteri-menteri di kabinetnya. Jokowi menilai para menterinya tak bisa bekerja dengan cepat. Ia menganggap kinerja para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju tersebut tidak menunjukkan progres signifikan. Bidang yang disoroti Jokowi tak hanya soal kesehatan terkait penanganan COVID-19 tetapi juga ekonomi dan sosial. Nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya belanja anggaran penanganan COVID-19. Jokowi pun memberi contoh anggaran penanganan COVID-19 di sektor kesehatan yang sudah disiapkan 75 triliun rupiah. Dari angka tersebut, namun baru 1,53% yang sudah diserap. Di bidang sosial, Jokowi menyorotinya penyaluran bantuan sosial sebagai jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Meski penyalurannya terbilang baik, Bansos sebagai program pemerintah belum menyentuh 100% masyarakat yang membutuhkan. Presiden menginginkan jika ada masalah dapat segera diatasi dengan tindakan-tindakan di lapangan. Sementara itu, di bidang ekonomi, Jokowi meminta agar seluruh stimulus yang sudah disiapkan segera direalisasikan, khususnya stimulus yang menyasar pelaku UMKM. Presiden meminta agar upaya menteri-menteri yang terganjal payung hukum dalam menjalankan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 bisa segera mengajukan pembuatan landasan hukum baru. Seperti diketahui, pada April lalu pemerintah menambah anggaran belanja dalam APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 dengan nilai total 405,1 triliun rupiah. Dari angka tersebut, 75 triliun rupiah dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, 110 triliun rupiah untuk pelindungan sosial, 70,1 triliun rupiah untuk insentif perpajakan, serta stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun rupiah untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Tim redaksi MyTV melaporkan. Teguran Presiden atas kinerja anggota kabinet yang lamban mendapat persepsi yang sama dari DPR. Perbaikan kinerja pun diharapkan dapat segera dilakukan, termasuk soal penyerapan anggaran. Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi peringatan Presiden Joko Widodo terkait lambannya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan. Peringatan yang disampaikan Presiden tersebut juga menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. Dalam 2 kali rapat kerja terakhir, persoalan penyerapan menjadi hal yang menjadi perbincangan hangat di Komisi 9 DPR RI. Dalam paparan Menkes diketahui tingkat penyerapan masih berada dalam posisi 47% dan masih menyisakan 53% yang belum terserap. Dari 47% yang terserap, terlihat anggaran BPJS Kesehatan yang paling banyak diserap. Terlebih, insentif tenaga medis yang menangani COVID-19 belum dibayarkan secara keseluruhan. Bahkan hingga kini baru dibayarkan sekitar 40%, sementara untuk yang 60% lagi masih menunggu verifikasi data dari daerah. Alasan Kementerian Kesehatan yang menyebut rendahnya penyerapan akibat adanya COVID-19 dinilai tidak bisa diterima.
Terlebih, COVID-19 ini tidak jelas hingga kapan berakhirnya atau bahkan hingga akhir tahun. Untuk itu, penanganan yang tepat dan tindakan yang cepat pun dipastikan harus dapat dilakukan, termasuk penyerapan anggaran untuk mendorong penanganan yang baik. Tim redaksi MyTV melaporkan. Informasi selanjutnya, perempuan hebat, angka kesembuhan pasien COVID-19 secara nasional catatkan rekor tertingginya. Provinsi DKI Jakarta dan Papua pun tercatat sebagai dua wilayah dengan penyumbang angka kesembuhan terbanyak. Jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh secara harian menyentuh rekor tertingginya. Dalam waktu 24 jam sejak Sabtu 27 Juni hingga Minggu 28 Juni tercatat ada 1.027 pasien yang dinyatakan sembuh. Pasien COVID-19 dinyatakan sembuh setelah mendapatkan hasil tes PCR negatif 2 kali berturut-turut. Pasien sembuh terbanyak disumbangkan oleh Provinsi Papua dengan 335 orang. Hanya saja jumlah pasien sembuh di Papua pada tersebut merupakan akumulasi dari temuan beberapa hari terakhir yang belum terkonfirmasi sebelumnya. Menyusul Papua, ada DKI Jakarta dengan jumlah pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 255 orang. Kemudian selanjutnya ada Jawa Timur dengan 101 orang sembuh, Kalimantan Selatan dengan 80 pasien sembuh, Sulawesi Selatan dengan 60 orang sembuh, dan provinsi lain dengan jumlah pasien sembuh yang lebih sedikit. Kendati tingkat kesembuhan yang terus menanjak naik, penambahan kasus positif harian masih terbilang tinggi, yaitu di atas 1.000 per hari. Dari angka tersebut, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian tertinggi. Disusul Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Tim redaksi MyTV melaporkan. Tim gugus tugas COVID-19 Yogyakarta mulai melakukan uji coba protokol baru tempat wisata. Uji coba dilakukan untuk membiasakan tatanan baru pada masyarakat sebelum penerapan penuhnya pasca masa transisi. Status tanggap darurat bencana COVID-19 di Yogyakarta diperpanjang hingga akhir Juli 2020. Perpanjangan ini dilakukan agar masyarakat terbiasa dalam menjalankan protokol baru saat melakukan aktivitasnya di tengah pandemi COVID-19. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta menyatakan pembiasaan terhadap protokol baru harus dilakukan, terlebih dalam transisi era tatanan normal baru. Selain harus selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik, masyarakat juga disarankan melakukan hal-hal lain yang telah ditetapkan. Di antaranya membiasakan ikut jalur berjalan satu arah sehingga tidak berpapasan. Normal baru tersebut harus terus dijalankan agar dapat menjadi kebiasaan baru. Untuk mewujudkan hal tersebut, tim gugus tugas Kota Yogyakarta kini gencar melakukan uji coba penerapan protokol baru COVID-19. Salah satunya di kawasan Malioboro dengan menerapkan sistem barcode dan sistem zonasi. Uji coba protokol baru ini juga telah dilakukan di destinasi wisata lainnya di Kota Yogyakarta. Rencananya pada Juli nanti, semua kawasan di Kota Yogyakarta diharapkan sudah melakukan uji coba protokol baru yang sudah disiapkan. Pihak gugus tugas pun mengaku sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol baru ini agar tidak terjadi gelombang kedua kasus COVID-19, termasuk diantaranya dengan melakukan uji coba serta penerapan terbatas dan bertahap yang diiringi bersamaan dengan kehidupan sosial dan ekonomi yang sudah sedikit-sedikit dilonggarkan. Tim redaksi MyTV melaporkan. Ya, perempuan hebat, pembukaan kembali tempat wisata di Jakarta mendapatkan sambutan antusias masyarakat. Meski diizinkan beroperasi sementara, pembukaan kembali dilakukan dengan tetap lakukan penerapan protokol kesehatan. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu mencatat kedatangan 2.123 wisatawan sejak kegiatan wisata pantai kembali dibuka pada 13 Juni lalu. Pemkab Kepulauan Seribu berharap di masa PSBB transisi ini masyarakat bersedia membatasi perjalanan wisatanya.
Hal ini dapat dilakukan dengan tidak berpergian ke luar negeri di masa pandemi COVID-19 dan memilih wisata dalam negeri yang ramah protokol kesehatan. Untuk itu, Otoritas Pariwisata Kepulauan Seribu telah menyiapkan berbagai sarana, mulai dari tempat cuci tangan hingga memastikan pengelolaan objek wisata mematuhi protokol kesehatan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta telah membuka tempat wisata di ibu kota secara bertahap mulai 13 Juni 2020. Pembukaan tempat pariwisata dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar transisi menuju masa kenormalan baru. Pengoperasian tempat hiburan dilakukan dengan kewajiban menaati semua protokol kesehatan yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam keputusan tersebut, semua tempat wisata yang dibuka wajib membatasi jumlah pengunjung tidak lebih dari 50%. Dalam surat keputusan itu disebutkan sejumlah tempat wisata yang sudah dapat beroperasi kembali. Di antaranya museum dan galeri yang sudah bisa beroperasi hingga 2 Juli 2020, serta tempat wisata pantai termasuk wisata Kepulauan Seribu yang diizinkan beroperasi pada 13 Juni hingga 2 Juli 2020. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemprov DKI buka 32 lokasi baru Car Free Day. Apa kata perempuan di parlemen akan kebijakan ini? Jawabannya akan kami hadirkan sesaat lagi.